Wabarakatuh. Hai guys, saya berada di lokasi vaksin bagian dari ID Kota Makassar. Jadi hari ini Kota Makassar melakukan vaksin di beberapa tempat. Yang pertama di sini di dekat kantor ID Kota Makassar Boulevard. Kemudian ada di Mall Mari, ada di Mall Nipa, dan di Al-Markaz Al-Islami. Kita galakkan vaksin hari ini 10.000 vaksin. Saya tadi pikir mungkin tidak cukup 10.000 yang berminat. Ternyata 10.000 kita buka, wah habis. Alhamdulillah. Dan adik-adik remaja, anak-anak mahasiswa sekolah, nih kita lihat banyak usia-usia remaja yang ikut vaksin. Nih, vaksin anak-anak usia anak sekolah, vaksin. Ya, jangan ragu, vaksin halal, aman. Bagi yang tidak mau vaksin, ya kita hargai juga. Tapi jangan mencela, jangan membuli, apalagi mengeluarkan fitnah. Ini tenaga-tenaga medis, mereka tentu lebih berpeluang kena COVID karena mereka bersentuhan langsung banyak orang. Tapi mereka selalu percaya diri karena mereka yakin menjadi orang terbaik, menolong orang adalah suatu kemuliaan. Nah ini malah anak-anak kacuping. Ini anak-anak kecil sekali nih guys. Ini 13 tahun, tapi juga mau vaksin. Alhamdulillah tidak ragu-ragu. Padahal sunnatullahnya anak muda seperti ini jauh lebih kuat imunnya daripada usia 60 tahun. Tapi dia tidak ragu. Ya, nah. Ternyata tenaga medisnya betul-betul kompak di Kota Makassar. Bukan cuma yang dari rumah sakit pemerintah, tapi ada juga dari rumah sakit swasta. Ini seperti rumah sakit apa ini? Hermina. Kalau saya tidak salah tuh Dopoli, Dik? Yes. Ya, ini rumah sakit Hermina. Ini tenaga medis. Ini ada juga ibu nih, ikut vaksin, ngambil bagian. Mudah-mudahan jadi amal. Ini juga ada anak muda, gambar kita wah, tapi tidak takut vaksin. Ibu-ibu juga nih, ya, kasihan. Dari mana ibu? Puskesmas Tamamaung, Costa. Dari Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Toh, saya waktu mau kurban ibu toh beli kak sapi. Ku bilang Dayang berapa sapinya? Nah bilang 13 juta. Tolong kirimkan nggak fotonya? Fotonya yang penjual nak kirim. Aku bilang sotak, bukan fotomu, fotona sapinu. Nah ini ya, ini ungu dari rumah sakit puskesmas mana? Wah, masya Allah, alhamdulillah ya. Satu kali makan sarapannya nih, Pak Ustaz. Ya, jangan ragu. Insya Allah, ini juga anak muda, tidak takut vaksin. Loh? Ya, vaksin aman, halal. Insyaallah ya. Yuk. Main sekali anak muda tahu ini. Ya, alhamdulillah. Yuk. Jadi proses vaksinnya rupanya diukur dulu tekanan darah. Registrasi, ukur tekanan darah, ditanya berapa tekanan darahnya. Kalau sudah diperiksa HP sama istri, biasa dumba-dumba naik tekanan darahnya. Iya itu. Nah, itu ibu. Dua, artinya vaksin, bukan dua istri. Nah, tidak ada alergi? Tidak ada, alhamdulillah. Ini masih kuliah deh? Iya. Di mana kuliah? Di UIN. UIN. Universitas Islam Negeri. Apalagi kurangnya belajar agama, pasti tahu hukumnya. Alhamdulillah, tapi tidak ragu. Nah, ibu dari puskesmas mana ibu? Bulu Rokeng. Alhamdulillah, kompak betul Makassar. Ini warna merah-merah, Unhas. Dari mana? Bulu Rokeng puskesmas, merah menyala sama sulam bajuku. Alhamdulillah, terima kasih semua. Semoga menjadi amal. Ini jagoannya. Prof Idrus Paturusi.
tokoh kemanusiaan, pernah jadi rektor Unhas 2 periode, sekarang menjadi penggagas vaksin ini. Gimana, Prof? Ini kita lagi siaran langsung di Instagram saya, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, Saya Prof. kira ini luar biasa. Ya, Ya, animo masyarakat untuk Ya. mau vaksin. ya. Ini karena mungkin tadi pidatonya Pak Ustaz Dasat, sehingga ya mereka sudah lebih tidak takut lagi untuk datang vaksinasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu saya perkenalkan siapa beliau, Profesor Dr. Haji Andi Idrus Paturusi, ahli pokoknya Ortopedi, pokoknya segala-galanya lah, ahli kemanusiaan. Nah, tentu beliau ahlinya kalau soal bicara tentang kesehatan. Beliau sudah, ya kalau beliau bicara soal kesehatan, sudah memang ilmunya. Kalau saya bicara soal hal haram, ya ilmu saya. Nah, Prof, ini biasa banyak yang tanya saya di medsos, Ustadz, katanya kalau sudah vaksin masih potensi kena COVID. Bagaimana ini, Prof? Masih lah ya. Jadi kekebalan itu tidak berarti kita habis vaksin sudah bisa lega-lega ya. Ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa ini ada panitia, Dr. Pejo, Dr. Jenal, Icang itu sudah pernah kena ya. Ya. Sudah divaksin 2 kali, masih kena juga. Hanya kalau orang sudah divaksin, biasanya gejalanya itu tidak seberat kalau belum divaksin. Oke. Ini setelah 3 hari mereka swab lagi, itu langsung negatif. Oke. Jadi ada keringanan lah, insya Allah, bahwa kalau sudah divaksin, tidak sebagai jaminan tidak kena lagi, tapi bisa dijamin bahwa insya Allah kalau kita dikena itu gejalanya nggak seberat kalau kita belum divaksin. Oke, jadi poinnya, Prof, orang kalau sudah vaksin, kalaupun kena COVID, Ya. gejalanya tidak mematikan. Ya, gejalanya lebih ringan. Insya Allah. Insya Allah, begitu teorinya, begitu ilmunya. Begitu ilmunya. Nah, sama berarti saya teringat dulu influenza 100 tahun yang lalu Ya. kan juga mematikan. Nah, setelah ditemukan antinya, virusnya, vaksinnya, akhirnya sekarang meskipun kita sudah vaksin, sudah melakukan vaksin anti flu influenza, masih tetap kena, tapi kenanya sudah tidak mengkhawatirkan. Mungkin seperti itu vaksin ini, Prof, ya? Iya, jadi kalau kita influenza, kita olahraga saja sedikit sudah sembuh. Sembuh, ya. Jadi sudah ringan sekali, insya Allah. Kalau dulu sebelum ada sebelum itu vaksin mematikan. Mematikan juga. Nah, sekarang setelah vaksin, kalaupun kena, ya Insya Allah. efeknya tidak akan mematikan. Insya Allah, semoga lah. Dan Ya, saya amin. kira seperti itu banyak sudah fakta dan ini sudah mulai dilakukan penelitian. Jadi gambaran ronsen paru-paru orang yang pernah divaksin kemudian kena lagi itu masih bersih dibanding dengan kalau tidak itu jadi putih dia punya gambaran paru-paru dan jadi- itu rusak itu. Jadi saudaraku yang aktif berselancar di media sosial, jangan memakan mentah-mentah berita-berita. Bisa jadi ada berita yang didasarkan kebencian terhadap rezim, ya, kebencian terhadap keadilan, sehingga dia sembrono dalam hidup dan tidak percaya bahwa ini ada COVID. Keterlaluan orang-orang yang tidak percaya mengatakan tidak percaya COVID. Saya punya grup WhatsApp, hampir tiap hari bukan satu, beberapa orang yang selalu innalillah dalam grup saya. Inilah sehingga kita punya kekhawatiran agar tidak semakin banyak korban COVID ini, maka pemerintah menggalakkan vaksin sebagai ikhtiar. Nah, alhamdulillah vaksin ini juga gratis. Ya, mudah-mudahan vaksin ini betul-betul membuat kita lebih longgar dan bisa terbebas secepatnya dari virus COVID ini. Insya Allah. Insya Allah, ya. Terima kasih, Prof. Panjang umur. Negara Amin, selalu amin. membutuhkan Prof. Idrus Paturusi. Insya Allah. Insya Allah, ya. Ini juga dari Pak Dr. David. Dr. David. Iya. Masya Allah. Jadi juga pengurus inti di IDI. Ya. Wakil ketua. Makasih Pak Dokter, Ya, Pak Dokter jadi, David. Jadi vaksinasi ini Ya, kita mengharapkan Ya. kalau bisa secepat mungkin ini
sudah tercapai minimal 80. 70 sampai 80%, kalau bisa di akhir tahun 2021. Tujuannya adalah herd immunity. Jadi herd immunity itu bisa oleh orang-orang yang terserang tanpa vaksin dengan yang divaksin. Kalau yang divaksin itu kan virus yang sudah dilemahkan. Jadi sama dengan orang vaksinasi bayi itu tetanus, rubella, varicella, itu orang kan bayi-bayi divaksinasi. Polio, itu tujuannya sama. Jadi kalau seperti dulu yang 19, 18 itu namanya virus Spanyol. Itu mematikan, sangat mematikan dulu. Tapi karena terjadinya herd immunity sudah, dulu kan mati banyak, terlalu banyak dibanding sekarang. Oh, lebih banyak zaman. Oh, zaman itu ratusan juta orang meninggal. Nah, herd immunity itu maka kita hidup berdampingan dengan virus. Maka kita sering, apakah ada orang 1 tahun 3 kali, 4 kali kena virus influenza, ada juga per tahun, ada juga per 2 tahun, ada juga per 3 tahun, tergantung ketahanan tubuh. Tapi virus influenza tidak akan hilang, maka seperti virus corona ini, dia tidak akan hilang. Yang kita harapkan tubuh kita sudah ada pertahanan, jadi kita hidup berdampingan. Kapan kita punya imunitas turun, maka kita dapat seperti influenza nanti. Maka mulai hari ini, apabila ada sekitar kita atau di rumah, siapa yang influenza apapun, mau virus COVID atau virus influenza yang sebelumnya, pakailah masker supaya tidak menulari di sekitar. Begitu juga kita, kalau ada orang di rumah yang kena influenza apa saja, pakailah masker. Jadi ini ada kita punya dampak, artinya untuk supaya kita hidup lebih bersih. Jadi kalau ada orang influenza, pakailah masker supaya kita tidak diserang. Itu di influenza dulu itu satu rumah bisa kena kan, bergilir karena tidak pakai masker. Jadi mulai hari ini kapan saja pakai masker. Kalau ada influenza. Ini virus COVID nanti kita harapkan Indonesia bisa pertengahan tahun 2022 kita bisa sudah terbentuk herd immunity seluruh kekebalan bersama supaya kita bisa buka masker seperti Piala Euro, Piala Copa America. Olimpiade ini lihat di Jepang. Olimpiade cukup memperlihatkan kartu vaksin. Nah, itu ceritanya mereka itu sudah, kalau apa yang kayak Prof. Idrus Patulus tadi ngomong, saya punya senior dan dosen. Itu tidak terjadi lagi yang mematikan karena terdiri dari OTG, ringan, berat dan kritis. Harapannya tidak sampai berat, apalagi kritis. Dan memang apa yang dibilang di foto dulu itu, kalau foto kebanyakan putih, ada GGO. Jadi GGO itu tumpukan daripada apa itu, eksudat itu, itu yang menutup saluran pernafasan sehingga orang tidak bisa bernafas. Terima kasih Pak Dr. David. Terus saya ikuti terus Pak Ustadz punya ceramah di YouTube. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Makasih Pak David. Lama baru ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum. Ustadz mesti menjadi profesor. Insyaallah sudah. Lagi dikejar sekarang, Prof. Profesor Tony, Kiai Tony, ada yang mana Topen Ratopa. Makasih banyak, Prof. Ke tempat lain, kemari lagi. Prof. Oke. Kita mau lanjut lagi ke oke. Oke. Pemirsa, terima kasih. Malam pejanggo dah. Kita lanjut lagi ke ini di Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bisa bolos. Ya.